Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat narasi nabawi yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyelami kehidupan seorang ulama besar yang namanya abadi dalam sejarah Islam, bahkan diakui oleh dunia intelektual lintas zaman. Beliau adalah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ats-Tsusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari yang dikenal sebagai Hujjatul Islam, pembela agama yang argumentatif dan spiritual sekaligus. Nama beliau selalu hadir dalam pembahasan keilmuan Islam klasik maupun kontemporer. Karya-karyanya bukan hanya menjadi rujukan para penuntut ilmu di pesantren dan perguruan tinggi Islam, tetapi juga menjadi inspirasi pemikiran lintas dunia hingga hari ini. Imam Al-Ghazali dilahirkan di kota Tus, wilayah Khurasan, pada tahun 450 Hijriah atau sekitar 1058 Masehi. Kota Tus sendiri termasuk salah satu kota penting di wilayah Persia Timur saat itu dan menjadi tempat lahirnya banyak ulama besar, termasuk Imam Al-Ghazali dan saudaranya, Ahmad Al-Ghazali. Ayah beliau adalah seorang ahli tenun wol yang sederhana namun saleh. Ayahnya sangat mencintai ilmu agama, meski tidak memiliki kesempatan luas untuk belajar secara mendalam. Sebelum wafat, sang ayah menitipkan Al-Ghazali kecil dan saudaranya kepada seorang ahli tasawuf yang kemudian mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang dan nilai-nilai ruhani. Imam Al-Ghazali memulai pendidikan dasarnya di Tus, lalu melanjutkan ke Naisabur untuk belajar kepada ulama besar pada masa itu, yaitu Imam Al-Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Disinilah bakat luar biasa Al-Ghazali mulai bersinar. Kecerdasan dan kemampuan berdebatnya membuat beliau disegani di antara murid-murid lainnya. Bahkan dalam waktu singkat, ia menjadi asisten utama gurunya dan mulai mengajar atas nama sang guru. Inilah awal dari perjalanan panjangnya sebagai ulama besar dunia Islam. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali melanjutkan langkahnya ke Baghdad. Di sana beliau bergabung dalam majelis para cendekiawan di bawah naungan Wazir Nizam Al-Mulk, Perdana Menteri dinasti Saljuk. Nizam Al-Mulk dikenal sebagai pelindung ulama dan pendiri lembaga pendidikan Nizamiyah yang sangat bergengsi di dunia Islam saat itu. Al-Ghazali diberi amanah untuk menjadi pengajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Dalam waktu singkat, beliau menjadi magnet keilmuan. Ribuan murid dari berbagai negeri datang untuk menimba ilmu darinya. Kemampuannya dalam filsafat, logika, kalam, fikih, hingga tasawuf menjadikannya tokoh sentral dalam dunia keilmuan Islam. Namun, di puncak kejayaannya, Imam Al-Ghazali justru mengalami gejolak batin. Di tengah ketenaran, ia merasa terjebak dalam rutinitas keilmuan yang kering dari ruhani. Ia mulai mempertanyakan ketulusan ilmunya, meragukan apakah ilmu yang ia ajarkan benar-benar mendekatkan dirinya dan umat kepada Allah. Akhirnya pada tahun 488 Hijriah, beliau meninggalkan Baghdad, menanggalkan semua jabatan, dan memulai perjalanan spiritual menuju Damaskus, kemudian ke Baitul Maqdis. Di sana beliau menyendiri, merenung, memperbanyak ibadah, dan memperdalam ilmu hakikat. Dalam masa khalwat itulah, Imam Al-Ghazali menulis karya terbesarnya, Ihya Ulumuddin, yang berarti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kitab ini bukan hanya kumpulan hukum syariat, tetapi juga menjelaskan dimensi batin dari ibadah, muamalah, akhlak, dan jalan menuju Allah. Kitab Ihya terdiri dari 4 bagian utama. 1. Rub'ul Ibadat, seperempat tentang ibadah, membahas ibadah lahir dan batin, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. 2. Rub'ul Adat, seperempat tentang kebiasaan hidup, membahas etika makan, pernikahan, bekerja, dan interaksi sosial. 3. Rubul Muhlikat, seperempat tentang kehancuran spiritual, membongkar penyakit hati seperti ria, ujub, hasad, dan cinta dunia. 4. Rubul Munjiat, seperempat tentang penyelamat, menjelaskan cara mengobati hati dan mencapai makam-makam ruhani seperti tawakal, sabar, dan cinta kepada Allah. Selain Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali juga menulis banyak karya lain. Al-Munqiz min Ad-Dalal, autobiografi spiritualnya yang sangat menyentuh, menggambarkan pergulatan batinnya dalam mencari kebenaran sejati. Tahafutul Falasifah,
kritik tajam terhadap para filsuf yang menempatkan akal di atas wahyu. Buku ini membuat para filsuf Muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi ditantang dari sudut pandang syariat. Maqasidul Falasifah, buku yang menjelaskan logika dan sistematika berpikir para filsuf dengan sangat jernih, menunjukkan keluasan pengetahuan Imam Al-Ghazali. Al-Mustafa min Ilmil Usul, salah satu karya monumental dalam usul fiqih yang menjadi rujukan utama hingga kini. Bidayatul Hidayah, kitab ringkas tapi penuh makna sebagai panduan awal bagi para penuntut ilmu. Bahkan, tokoh-tokoh besar di dunia barat seperti René Descartes disebut-sebut terinspirasi dari metode keraguan metodologis Imam Al-Ghazali dalam Al-Munqidh Minad Dalal. Sahabat narasi nabawi yang dimuliakan Allah, warisan intelektual Imam Al-Ghazali tidak berhenti hanya di dunia Islam. Pengaruh beliau menembus batas geografis, bahasa, bahkan lintas peradaban. Dalam dunia Islam, pemikiran Imam Al-Ghazali menjadi acuan dalam banyak bidang, mulai dari ilmu kalam, fikih, tasawuf, filsafat Islam, hingga pendidikan. Gagasannya mampu menengahi perdebatan tajam antara kelompok tekstualis yang kaku dan kelompok rasionalis yang ekstrim. Di bidang tasawuf, beliau meletakkan dasar bahwa tasawuf yang benar bukanlah meninggalkan dunia atau menyepi tanpa aturan, tetapi penyucian jiwa yang berjalan beriringan dengan ilmu dan syariat. Beliau menekankan pentingnya tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah. Dan itu harus ditempuh dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya perasaan atau ilham semata. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau tidak hanya mengumpulkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga menyaringnya dari penyimpangan yang berlebihan, lalu menghidupkannya kembali dengan sentuhan spiritual. Banyak ulama sesudahnya yang memandang kitab ini sebagai panduan hidup, bukan hanya bacaan ilmiah. Di berbagai pesantren tradisional, terutama di Indonesia, kitab Ihya menjadi salah satu referensi pokok dalam pengajian kitab kuning. Imam Al-Ghazali juga memberikan sumbangsi besar dalam konsep pendidikan Islam. Ia menegaskan bahwa ilmu yang dicari semata-mata untuk dunia tidak akan memberi cahaya bagi hati. Maka niat menjadi fondasi pertama dalam menuntut ilmu. Ilmu yang benar adalah yang mendekatkan hamba kepada Allah, bukan menjadikannya sombong atau tamak kekuasaan. Dalam pendidikan, beliau menekankan keseimbangan antara akal dan hati. Kecerdasan intelektual tanpa ketakwaan hanya akan menghasilkan kerusakan. Sementara, ketakwaan tanpa ilmu bisa menjerumuskan pada kesesatan. Maka perlu ilmu yang dibarengi dengan adab dan spiritualitas. Prinsip ini kemudian diikuti oleh banyak pesantren dan lembaga pendidikan Islam, termasuk yang berkembang di Nusantara. Yang menarik, pemikiran Imam Al-Ghazali juga menjadi bahan kajian serius di Barat. Karyanya Tahafut Al-Falasifah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dengan judul Destructio Philosophorum. Buku ini mengguncang dunia filsafat Eropa dan menjadi salah satu referensi penting di masa kebangkitan rasionalitas di Barat. Beberapa orientalis Barat bahkan menyebut bahwa pemikiran keraguan metodologis yang ditulis oleh René Descartes memiliki kemiripan dengan prinsip pencarian kebenaran yang ditulis Imam Al-Ghazali dalam Al-Munqidh Minad Dalal. Bedanya, Descartes berhenti pada akal, sedangkan Al-Ghazali menjadikan wahyu dan cahaya ilahi sebagai akhir dari pencarian kebenaran. Para ilmuwan modern seperti Montgomery Watt dan Montgomery Watt mengakui bahwa Al-Ghazali adalah tokoh terbesar dalam sejarah filsafat Islam. Bahkan, di Universitas Harvard, karya-karya Imam Al-Ghazali pernah dijadikan referensi utama dalam studi filsafat agama dan pemikiran Islam klasik. Pengaruh Imam Al-Ghazali terasa sangat kuat pada ulama-ulama besar sesudahnya. Di antaranya, 1. Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin dan Al-Majmu', sangat mengagumi kedalaman ilmu dan keikhlasan Imam Al-Ghazali. Beliau sering mengutip Ihya Ulumuddin dalam karya-karyanya. 2. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ulama Hanbali yang menulis Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan dari karya murid Imam Al-Ghazali, yaitu Minhajul Qasidin, yang asalnya bersumber dari Ihya.
Ulumuddin. 3. Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama ensiklopedis dari Mesir yang juga banyak mengutip Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab tafsir dan hadisnya. 4. Imam Shihabuddin Al-Qarafi, ulama besar dalam mazhab Maliki yang sangat mengapresiasi peran Al-Ghazali dalam menjembatani akal dan wahyu. 5. Imam Izzuddin bin Abdussalam, dikenal sebagai Sultanul Ulama, yang juga merupakan pengagum metode berpikir Al-Ghazali dalam menyeimbangkan fiqih dan tasawuf. Bahkan dalam dunia modern, tokoh-tokoh seperti Sayyid Abul A'la Al-Maududi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dan Syekh Ali Jum'ah banyak mengutip dan mengapresiasi pemikiran Imam Al-Ghazali dalam membahas isu-isu kontemporer. Sahabat narasi Nabawi, dari perjalanan hidup Imam Al-Ghazali, kita belajar bahwa ilmu tidak sekadar mengisi akal, tetapi juga menyinari hati. Beliau bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi seorang arif billah, orang yang mengenal Allah dengan ilmu dan hati. Tidak berlebihan jika para ulama menyebut beliau sebagai mujaddid abad ke-5 Hijriah, pembaharu dalam dunia keilmuan dan ruhaniyah. Sebagaimana beliau tuliskan dalam Ihya Ulumuddin, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Warisan Al-Ghazali tidak hanya berupa lembaran kitab, tetapi juga jejak ruhani yang terus hidup dalam hati para penuntut ilmu hingga hari ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang meneladani beliau dalam mencari ilmu yang bermanfaat, mengamalkannya dengan ikhlas, dan meniti jalan menuju ridha-Nya. Sahabat narasi Nabawi yang dirahmati Allah, jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari kisah dan pelajaran hidup Imam Al-Ghazali dalam video ini, mari kita sebarkan cahaya ilmu ini kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, serta subscribe channel Narasi Nabawi untuk terus mengikuti rangkaian kisah penuh hikmah dari perjalanan para ulama, para nabi, dan sejarah peradaban Islam. Dukungan Anda adalah bagian dari dakwah yang mengalirkan pahala, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.